Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda yang saya banggakan? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya tentang teks editorial. Ananda yang saya banggakan, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Ya, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah Ananda diharapkan mampu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Apa itu teks editorial? Jika kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang teks editorial, maka kita bisa melihat bahwa teks editorial adalah pertama, artikel pokok dalam media massa. Yang kedua, pandangan redaksi terhadap peristiwa yang aktual pada saat berita diterbitkan di dalam sebuah media. Kemudian yang ketiga, penegasan pentingnya masalah opini redaksi tentang masalah tersebut. Dan yang terakhir, kritik dan saran atas permasalahan dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Jadi, berdasarkan keempat kriteria ini, Ananda bisa memahami bahwa pada dasarnya teks editorial itu memberikan informasi yang sangat penting kepada para pembaca. Kemudian, teks editorial biasa juga disebut dengan tajuk rencana. Baik, Ananda yang saya banggakan, kita perhatikan bahwa teks editorial itu adalah teks yang berisi pendapat dari redaksi media massa terhadap suatu isu atau masalah aktual. Sekarang, kata kunci di sini adalah aktual. Apa itu aktual? Aktual adalah sedang hangat dibicarakan, sedang menjadi topik atau jadi trending pada waktu-waktu tertentu. Isu ini dapat mencakup persoalan politik, pendidikan, budaya, masalah sosial, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lainnya. Kemudian, teks editorial ini pada dasarnya mengandung fakta dan opini. Ya. Mengapa? Karena sesuatu yang terjadi, maka inilah yang menjadi dasar editorial itu tercipta. Ada beberapa fakta yang terjadi di sekitar kita yang memiliki nilai-nilai yang menarik dan bisa menjadi perdebatan, kemudian menjadi magnet tertentu bagi halayak, maka ini mesti harus kita terima. Jadi fakta di dalam teks editorial adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan harus diterima kenyataannya. Kemudian opini, ya,
Ananda yang saya banggakan, di dalam teks opini, maka terkandung pula opini. Ya, jadi di dalam teks editorial ada opini. Opini ini muncul berdasarkan fakta yang terdapat di dalam teks editorial itu sendiri. Jadi opini tidak wajib diterima. Baik, agar teks editorial bisa menarik, maka perlu memperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, teks editorial itu harus aktual. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, teks editorial itu fenomenal. Dan yang ketiga, teks editorial itu harus kontroversial. Sehingga apa? Dengan 3 item ini, maka teks editorial itu bisa dikatakan sebagai sebuah teks editorial yang menarik. Kita sama-sama membahas apa itu aktual, apa itu fenomenal, dan apa itu kontroversial. Aktual, suatu kejadian yang bersifat nyata, yang benar-benar terjadi dan sedang hangat menjadi pembicaraan orang banyak. Ya, jadi aktual di sini ada kondisi atau fakta yang betul-betul menjadi trending topik. Ya, saat ini, ya, misalnya di Indonesia beberapa fakta yang menjadi trending topik. Misalnya persoalan capres-cawapres, kemudian persoalan pangan, kemudian persoalan korupsi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fenomenal. Kejadian-kejadian luar biasa yang menjadi magnet bagi halayak umum. Ya. Jadi ada beberapa kejadian yang memang menjadi daya tarik. Tidak semua kejadian itu menarik. Tetapi ada beberapa kejadian yang memang menarik bagi halayak umum. Di negara kita ini ada beberapa kejadian-kejadian yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Indonesia. Tadi seperti yang saya katakan, ada persoalan korupsi, ada persoalan politik, ada persoalan pendidikan, dan persoalan-persoalan lainnya. Lanjut, yang ketiga, kontroversial. Suatu perbedaan atau pertentangan sikap yang berupa perdebatan terhadap sebuah masalah yang memiliki sisi berlainan yang memicu konflik. Ya. Jadi pertentangan sikap. Ya. Dalam sini ada sikap yang pro dan ada yang sikap yang kontra. Tentu ini akan melahirkan dan biasanya memicu konflik. Ini misalnya persoalan lahan, ya, seperti itu. Kemudian persoalan kepentingan. Ya. Jadi ini bisa menghasilkan sebuah konflik. Makanya persoalan kontroversial ini betul-betul harus berhati-hati di dalam menyampaikan informasi di dalam teks editorial itu sendiri. Ya, sekarang kita akan melihat beragam isu atau macam-macam isu yang bisa dijadikan sebagai bahan teks editorial. Di sini saya menampilkan ada 4 isu yang bisa dijadikan sebagai bahan teks editorial. Yang pertama ada isu sensitif. Ya. Yang kedua ada isu strategis. Ini. Kemudian yang ketiga ada isu politik dan yang keempat ada isu campuran. Keempat isu ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat sebuah teks editorial. Mengapa? Karena keempat isu inilah akan menjadi menarik ketika dibahas di dalam sebuah teks editorial. Ya. Pertama, isu sensitif. Apa itu isu sensitif? Ya. Kita lihat, isu sensitif adalah ya, isu yang di dalamnya terdapat trauma, ketidakadilan, dan ancaman. Sehingga diperlukan perlakuan dalam peliputan demi keamanan narasumber. Jadi ini sifatnya sensitif, ya.
sensitif karena menyangkut persoalan trauma, ketidakadilan dan sebagainya. Kalau berbicara tentang isu sensitif, maka ini tentu berbicara tentang adanya rasa trauma, ketidakadilan dan ancaman. Ya, ini ada beberapa kasus misalnya di negara kita yang berkaitan dengan isu-isu sensitif. Kemudian yang kedua, isu strategis. Ya. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas, daerah atau masyarakat di masa yang akan datang. Jadi persoalan jangka panjang, ya, mungkin persoalan pembangunan industri, persoalan pemindahan ibu kota, maka ini bisa menjadi sebuah isu yang strategis seperti itu. Kemudian yang ketiga, isu politik. Merujuk pada masalah atau perdebatan yang terkait dengan dunia politik. Isu politik mencakup berbagai topik dan peristiwa yang memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Ya, ada tindakan pemerintah, ada opini, sikap masyarakat terhadap kebijakan pemimpin politik. Ya, jadi seperti itu. Isu politik ini adalah merujuk pada masalah atau perdebatan yang terkait dengan dunia politik itu sendiri. Seperti kita saat ini di Indonesia, ini terjadi beragam isu-isu politik. Ya, mulai dari pilkada, kemudian pilpres, dan lain sebagainya. Jadi isu-isu politik ini juga sangat menarik untuk dibahas di dalam sebuah teks editorial. Kemudian yang keempat adalah isu campuran. Ya. Isu campuran adalah bagian penting dari realitas dunia saat ini. Ya. Jadi persoalan isu campuran ini sudah sangat kompleks. Yang berkaitan dengan apa? Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik secara nasional maupun secara global. Contohnya persoalan krisis pangan. Maka ini menjadi sebuah isu yang menarik. Karena apa? Karena isu ini bukan hanya dihadapi oleh misalnya di Indonesia itu sendiri, tetapi oleh masyarakat dunia. Sekarang saya tampilkan ada beberapa tampilan persoalan editorial. Ya, ini di salah satu stasiun TV, misalnya ada dibahas tentang tim independen selamatkan KPK. Ini 10 Oktober 2023. Kemudian di gambar berikutnya ini 11 Oktober. Ya, ini persoalan polemik data beras. Ini dibahas juga persoalan polemik data beras. Kemudian ini ada beberapa bagian yang dibahas di dalam editorial ini. Ya, ada persoalan beras, kemudian ada persoalan perundungan, kemudian ada persoalan Hamas Israel, ya, tentang isu Palestina. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian di bagian berikutnya di salah satu stasiun TV, misalnya TV One, ini juga ada pembahasan tentang editorial pekan ini. Jadi Ananda yang saya banggakan, inilah beberapa bentuk editorial baik di media massa cetak, media massa elektronik, dan media massa yang sifatnya online. Seperti itu Nanda yang saya banggakan. Sekarang kita lanjut tentang struktur teks editorial. Bagaimanapun juga, ketika kita ingin membuat sebuah teks editorial, sudah menyiapkan bahannya, tetapi Ananda yang saya banggakan harus memahami struktur teks editorial. Secara umum,
teks editorial terdiri atas 3 struktur. Pertama, pernyataan pendapat, argumentasi, kemudian pernyataan ulang pendapat. Baik, kita akan bahas satu persatu dari struktur teks editorial ini. Ya. Yang pertama, pernyataan pendapat. Jadi, pernyataan pendapat ini atau biasa disebut dengan tesis adalah bagian yang berisi tentang pandangan atau sudut pandang penulis pada permasalahan yang dibahas. Biasanya ini mengacu pada bentuk pernyataan atau teori yang diperkuat dengan argumen. Ini definisi dari pernyataan pendapat. Jadi berisi pandangan dari penulis terhadap masalah. Masalah apa? Fakta yang terjadi. Misalnya terjadi permasalahan kebakaran hutan. Ya. Terjadi permasalahan krisis pangan. Maka inilah yang dibahas oleh penulisnya. Kemudian yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah bentuk bukti atau alasan yang dapat digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam sebuah tesis. Walaupun begitu, argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak sebuah pendapat. Argumentasi dapat berupa generalisasi atau pernyataan umum. Data hasil pernyataan, pernyataan para ahli, ataupun fakta yang didasari oleh referensi yang terpercaya. Jadi argumentasi ini untuk menguatkan pernyataan pada awal sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pernyataan ulang pendapat. Jadi pernyataan ini atau biasa disebut dengan reiteration adalah bagian dari editorial yang berisi penguatan kembali pendapat yang sudah ditunjang oleh fakta dalam argumentasi yang sudah dikemukakan pada bagian 2 sebelumnya. Jadi pernyataan ulang pendapat ini terdapat pada bagian akhir teks editorial. Bisa jadi ini merupakan sebuah simpulan juga dari pernyataan ulang pendapat ini. Baik, kita akan melihat contoh teks editorial. Ya, ini contoh pernyataan pendapat. Ya, Ananda semua bisa membaca contoh dari teks editorial pada bagian atau struktur pernyataan pendapat. Ya. Di bagian ini jelas sekali penulis menyatakan pendapatnya tentang sesuatu fakta. Ya. Fakta tentang apa? Ya, ini persoalan keresahan ya, keresahan masyarakat adanya kuota, ya, kuota tentang bahan bakar ya, bahan bakar minyak yang bersubsidi. Ya. Kita lihat di pernyataan pendapat ini sangat jelas dikemukakan oleh penulisnya tentang kondisi-kondisi yang dialami oleh masyarakat persoalan BBM bersubsidi ini. Kemudian berikutnya argumentasi. Argumentasi ini menguatkan pernyataan pendapat pada bagian pertama tadi. Ya. Di sini terlihat penulis menampilkan beberapa fakta atau argumen untuk mendukung pernyataannya. Ya. Kita bisa membaca bersama. Ya. Misalnya, tanggung jawab pemerintah untuk menjamin BBM tetap ada di pasar. Kita juga mempertanyakan pernyataan pihak Pertamina yang menyebutkan karena pembatasan dilakukan dalam rangka mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tak melebihi kuota. Ada kemungkinan kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Kita memahami Pertamina dihadapkan pada dilema pelik menjaga BBM bersubsidi agar cukup hingga Desember 2014 dan seterusnya. Ya, nanti yang saya banggakan saya kira
kalian bisa membaca di layar apa yang Bapak tampilkan di sini. Kemudian bagian yang kedua, ya, ini persoalannya sudah diungkap lagi oleh penulis. Ya, jadi Ananda yang saya banggakan, silahkan dibaca dengan cermat struktur yang kedua ini, yaitu lanjutan dari argumentasi tadi. Ya, di sini dipaparkan dengan jelas argumen-argumen yang mendukung pernyataan penulis pada bagian pertama tadi. Ya, kita lihat di sini ada beberapa kalimat yang digunakan untuk menguatkan pernyataan dari penulis. Jadi argumen-argumen inilah yang jadikan dasar untuk menguatkan apa yang diyakini oleh penulis teks editorial tersebut. Kemudian pernyataan ulang pendapat. Ya, pernyataan ulang ini yaitu tadi pada pernyataan awal untuk mengukuhkan apa yang diyakini oleh penulis teks editorial, maka diulang di bagian akhir teks editorial. Kita bisa baca bersama, pengalaman selama ini, pembatasan yang mekanis menyatakan disiapkan dengan baik hanya memunculkan persoalan baru. Ini persoalan baru berkaitan dengan pernyataan awal tadi tentang kegelisahan. Ya. Akrobat pemerintah dengan subsidi energi mencapai 300 triliun pada tahun 2014 dan diperkirakan 500 triliun pada tahun 2015 tak semestinya terjadi seandainya pemerintah dari awal tak menunda menempuh langkah berani untuk memangkas ke depan opsi pembatasan. Ya, jadi seperti itu. Jadi bangsa kita harus tersandra, disadarkan dengan persoalan minyak murah. Ya, jadi ini. Jadi seandainya ini sejak awal diatasi, maka persoalan ini tentu tidak akan berlarut-larut. Seperti itu. Baik, itulah contoh dari teks editorial. Jadi saya kira Ananda yang saya banggakan sudah bisa memahami tentang persoalan teks editorial ini. Sekarang kita lanjut ke latihan, sampailah kita ke proses latihan. Ya. Di proses latihan ini kita sama-sama membahas 6 nomor latihan dalam bentuk pilihan ganda. Yang pertama, ya, cermati teks editorial berikut. Ya. Kalimat fakta pada teks tersebut terdapat pada nomor. Silahkan Ananda yang saya banggakan dijawab. Oke. Di sini ada 6 kalimat. Ya. Silahkan ditentukan mana fakta. Ya, silahkan kalau ada yang ingin mengirim jawaban, silahkan langsung saja ditulis di chat kolom. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. BPS mencatat ekspor komoditas batu bara ini memberikan kontribusi 4,5% terhadap total PDB Indonesia. Jadi ini menunjukkan sebuah fakta. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Opini penulis tajuk terdapat pada kalimat nomor 1 dan 2, 1 dan 3, 4 dan 5, 1 dan 4, kemudian 1 dan 5. Jadi yang ditanyakan di sini adalah opini. Ya. Silakan Ananda yang saya banggakan dijawab secara bersama dan bisa ditulis di kolom chat jawaban yang paling benar. Ya,
Apa itu opini? Ya, tadi kita sudah bahas bahwa untuk membuat sebuah teks editorial ada fakta yang menarik aktual. Di balik fakta ini bisa menimbulkan beragam opini. Ya, sekarang berdasarkan tajuk atau editorial ini, manakah opini penulis? Apakah 1 dan 2, 1 dan 3, 4 dan 5, 1 dan 4, 1 dan 5? Jawaban yang paling tepat adalah 4 dan 5. Oke, jadi kita perhatikan di bagian keempat, jelas bahwa ini adalah sebuah opini. Ya. Dengan adanya pernyataan tampaknya ke depan, ini sebuah prediksi. Ya, sebuah prediksi. Kemudian yang kelima, lingkungan merupakan sahabat. Ini juga sebuah pendapat, karena menyatakan lingkungan merupakan sahabat. Jadi ada penggunaan kata sahabat ya, yang harus diperhatikan, dilindungi, dan dilestarikan. Baik, luar biasa, Ananda yang saya banggakan. Kemudian nomor 3. Ya. Silahkan dibaca teksnya. Ya. Yang ditanyakan adalah kalimat fakta pada teks tersebut terdapat pada nomor 1, 2, 3, kemudian 4, dan 5. Ya. Yang ditanyakan adalah fakta. Jadi di dalam teks ini ya, ada isu yang menarik, ya, ada isu yang menarik, persoalan korupsi. Ya, jadi ada isu yang menarik, persoalan korupsi. Ya, di balik isu yang menarik ini, ya, ada fakta. Sekarang dari kelima kalimat ini, manakah yang menunjukkan kalimat fakta? Jadi fakta itu memang tidak bisa ditolak, ya, benar-benar terjadi. Ya. Oke. Silahkan Ananda saya banggakan untuk menjawab ya bersama teman-temannya. Ya. Kita lihat jawabannya secara bersama. Jawaban yang paling benar adalah bagian 5. Kemarin KPK menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan suap. Ya. Pengurusan perkara di MA luar biasa. Ya. Saya kira Ananda semua akan memahami ini tentang persoalan fakta. Lanjut, nomor 4. Ya. Silahkan dibaca. Ya. Pertanyaannya adalah, kalimat opini pada teks tersebut terdapat pada nomor. Ya. Oke, 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, kemudian 2 dan 4. Silahkan dicermati, ya. Silahkan dibaca teksnya, kemudian dicermati mana yang menunjukkan kalimat opini di dalam teks ini. Ya. Saya yakin dan percaya Ananda semua akan dapat menemukan mana kalimat opini di dalam teks editorial ini. Apakah 1 dan 2? Kemudian 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, kemudian 2 dan 4. Silahkan, Nanda yang saya banggakan.
Oke, saya kira sudah ada jawaban. Silahkan ditulis di kolom chat jawabannya. Ya, jadi silahkan ditulis apakah 1 dan 2, apakah 1 dan 3, dan seterusnya. Ya, kita akan cocokkan jawabannya. Ya, jawaban yang paling benar adalah 1 dan 2. Jadi kalimat opini pada teks tersebut terdapat pada kalimat 1 dan 2, yakni persoalan yang tak kunjung selesai menunjukkan fondasi otonomi daerah di negeri ini masih keropos. Ini sebuah pendapat. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyatakan 88,07% pemerintah daerah berstatus belum mandiri dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi menyatakan, ini juga sebuah pendapat. Baik, luar biasa Ananda yang saya banggakan atas semua jawaban-jawaban yang telah dikirimkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Cermatilah tajuk rencana berikut. Ya, jadi silahkan dicermati. Pertanyaannya adalah, kalimat opini pada teks tersebut berbentuk kritik, kemudian penilaian, kemudian harapan, kemudian prediksi, dan yang terakhir saran. Ya, oke. Apakah kritik, penilaian, harapan, prediksi, dan saran? Silahkan Ananda yang saya banggakan dicermati teks ini. Ya, jadi ini tidak terlalu panjang soalnya. Saya kira bisa dibaca dengan cepat. Ya, kita sama-sama bisa membaca. Ini baru bicara soal kemandirian fiskal. Belum lagi masalah lain. Seperti maladministrasi, akuntabilitas, korupsi, dan sistem anggaran. Kemandirian fiskal daerah yang sangat rendah menjadi barometer bahwa keberhasilan otonomi tidak terjadi. Sumbernya Media Indonesia. Maka kalimat opini pada teks tersebut silahkan dikirimkan jawabannya. Ananda yang saya banggakan. Ya, ditulis di kolom chat. Silahkan ditulis. Ya, persoalan jawabannya. Ya, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, dan E. Silahkan Ananda yang saya banggakan. Dikirim. Ya, tidak usah ragu, tidak usah dipikirkan apakah benar atau tidak. Tapi intinya kita berproses sama-sama mencoba menganalisis ya soal ini. Kalimat opini berbentuk penilaian. Ya, luar biasa. Aplaus untuk Ananda semua. Jadi kalimat ini merupakan kalimat penilaian. Karena kita ketahui di dalam teks editorial terdapat 4 bentuk informasi yang kita bisa dapatkan. Pertama, ada informasi fakta, ada opini, ada solusi, dan ada simpulan. Jadi, opini ini bentuknya penilaian. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, ini nomor 5. Ya. Silahkan dibaca dengan seksama. Kalimat opini pada teks tersebut berbentuk kritik, penilaian, harapan, kemudian yang berikutnya adalah prediksi, dan yang terakhir saran. Ya. Apakah kritik, penilaian, harapan, prediksi, dan saran? Silahkan Anda yang saya banggakan
baca dengan seksama. Apakah opini di atas ini merupakan kritik, penilaian, harapan, atau saran? Ya, oke. Saya tunggu jawabannya. Oke. Ya, ketika ada jawaban silahkan Anda dikirimkan saja di kolom chat ya, karena kami di sini di studio itu melihat jawaban-jawaban yang masuk. Ya, silahkan. Oke, sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Maka kita sama-sama melihat jawaban yang paling tepat adalah, ya. Jadi jawaban yang paling tepat, oke. Ada beberapa jawaban yang masuk, tapi yang paling benar itu adalah merupakan saran. Oke, aplaus yang sudah menjawab bahwa kalimat opini ini berbentuk saran. Ya, baik, luar biasa, sangat antusias jawaban yang masuk. Anda yang saya banggakan, tetap semangat untuk belajar. Ya. Selanjutnya, karena kita sudah dibatasi oleh waktu, ya, saya sangat senang sudah berada di antara Ananda yang saya banggakan, walaupun prosesnya ini dilakukan secara dalam jaringan atau daring. Ada hal yang akan saya sampaikan, ini persoalan motivasi. Ya. Akar dari pendidikan itu pahit, tapi buahnya selalu manis. Ini diungkap oleh Aristoteles. Kemudian, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini oleh Imam Syafi'i. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita bahas bisa bermanfaat bagi Ananda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart School berkarakter cerdas ki.